Apakah suara saya terdengar jelas? Sudah. Baik, saya cek sound untuk anggota kelompok saya. Pertama, Agis. Bisa cek sound, Apakah Agis. sudah terdengar? Agak kurang jelas. Coba kamu ulangin. Apakah sudah terdengar? Oke, udah jelas. Selanjutnya, Deros. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Baik, terdengar jelas. Selanjutnya, Evin. Sebelumnya mohon maaf, anggota kami ada yang belum hadir dikarenakan dia ada kesibukan, yaitu ada kerjaan. Oke, selanjutnya, Herisa. Cek sound. Apakah suara saya terdengar jelas? Baik, terdengar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua, salam merdeka. Yang terhormat pada Bu Heni sebagai pembimbing PKP 2. Kami di sini akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Regulasi Emosi dan Empati dalam Perilaku Prososial selama pandemi COVID-19 pada siswa sekolah menengah atas di Kota Malang. Saya sebagai Ketua Arthur Prasadayana, anggota pertama yaitu Safila Alaitul Baikis, yang kedua Della Rosita, yang ketiga Evin Variana, yang terakhir Elisa Zalfa Hasna, dengan dosen pendamping yang bernama Bu Sylvia Sari. Kami mengambil judul dari permasalahan banyak siswa SMA yang mengeluh pada pembelajaran daring saat pandemi COVID-19. Kurangnya interaksi saat pembelajaran daring menyebabkan kurangnya perilaku prososial siswa. Hal ini juga berpengaruh terhadap regulasi emosi dan empati mereka. Solusi yang kami siapkan yaitu berupa sosialisasi dan edukasi dengan media sosial untuk sharing agar interaksi siswa SMA saat pembelajaran online tetap terpenuhi. Melalui regulasi emosi, siswa SMA dapat mengekspresikan emosinya dengan lebih baik dan tepat. Kemampuan anak remaja dalam meregulasi emosi dapat menunjang kemampuannya dalam berempati. Empati adalah kemampuan seseorang dalam memahami perasaan orang lain. Dalam berrelasi sosial, empati digunakan sebagai pertimbangan moral. Dengan kata lain, empati merupakan akar dari moralitas. Dengan kemampuan yang dimiliki seorang remaja dalam regulasi emosi dan berempati, maka remaja tersebut akan mampu menampilkan tindakan yang bermanfaat bagi relasi sosial. Atau dengan kata lain, remaja tersebut dapat memberikan perilaku sosial dalam berrelasi. Selanjutnya, jadi ini adalah ada 4 jurnal yang kami ambil, jadi maksud inti dari tabel tersebut, kami mengambil dari ide 4 jurnal judul penelitian ini, kami jadikan satu, hasilnya seperti pengembangan dari keempat jurnal tersebut. Intinya seperti itu, lanjut. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, siswa SMA melakukan kegiatan pembelajaran secara daring. Hal tersebut mengakibatkan para siswa melakukan interaksi sosial secara terbatas, karena hanya bisa dikatakan mereka berinteraksi hanya via layar. Karena interaksi yang terbatas tersebut kemungkinan berpengaruh terhadap perilaku sosial para siswa, jadi terdapat hubungan linear antara interaksi sosial dengan perilaku prososial siswa. Sebelum pandemi berlangsung, para siswa belajar di kelas dengan tatap muka sehingga terjadinya interaksi yang dapat menghasilkan suatu motif prososial yang baik. Diketahui juga bahwa untuk menghasilkan suatu motif prososial dalam diri seseorang perlu terjadi interaksi yang berhubungan dengan reaksi empati. Untuk mendapatkan reaksi empati yang baik berhubungan dengan suasana hati yang baik, yang bisa didapatkan dengan memiliki kemampuan mengelola emosi yang baik. Kemampuan untuk mengelola emosi ini disebut dengan regulasi emosi. Melalui regulasi emosi, siswa SMA dapat mengekspresikan emosinya dengan lebih baik dan tepat. Atau singkatnya, dapat dikatakan, meregulasi emosi dapat menunjang kemampuannya dalam berempati. Saat pandemi berlangsung, maka interaksi sosial tadi berkurang. Maka dari itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel empati dan regulasi emosi terhadap perilaku prososial. Dan untuk hasil analisisnya menunjukkan adanya adanya pengaruh di antara variabel empati dan regulasi emosi terhadap perilaku prososial.
Selain itu, manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai pengetahuan tambahan terhadap masyarakat bahwa pentingnya regulasi emosi dan empati dalam pengaruh perilaku sosial pada siswa SMA. Target luaran sendiri, kami memiliki target luaran wajib kegiatan. Yang pertama berupa laporan kemajuan, yang kedua laporan akhir, dan yang ketiga berupa artikel ilmiah. Pada masa pandemi, kami melaksanakan metode pelaksanaan atau diskusi bersama kelompok dan dosen pendamping secara online melalui 3 platform, yaitu Zoom, WhatsApp, dan Discord. Selanjutnya, pada metode penelitian yang akan kami gunakan yaitu dengan metode blended learning yang berbasis offline dan online. Offline atau learning menggunakan teknis penyebaran lembar kuesioner kepada subjek dan tentu saja dengan mematuhi protokol kesehatan. Sedangkan online, kami menghubungi akun media sosial OSIS SMA di Malang untuk membantu kami menyebarkan link kuesioner berbentuk Google Form kepada subjek. Selanjutnya, adapun kriteria subjek dalam penelitian ini adalah jenis kelamin laki-laki atau perempuan, umur 14 sampai 19 tahun, masih aktif sebagai siswa SMA, bersekolah di Kota Malang, dan bersedia menjadi responden. Pada tahap penelitian dari awal, kami mempersiapkan penelitian seperti pembagian tugas, pencarian skala jurnal internasional untuk ketiga variabel, mentranslate skala dari bahasa internasional ke bahasa Indonesia. Tetapi, jika terdapat kalimat yang ambigu, kami mengubah kalimat item tanpa mengubah makna aslinya, dan back translate ke bahasa Inggris. Melakukan expert judgment dengan 3 expert lulusan S1 Psikologi di setiap variabel. Melakukan analisis icon-spi pada Microsoft Excel terhadap hasil expert judgment, kemudian membuat penyusunan kuesioner jika seluruh item sudah layak dipakai untuk penelitian, membuat surat izin penelitian, pengambilan data, analisis data, dan laporan kemajuan. Untuk selanjutnya yaitu hasil yang dicapai. Hasil yang dicapai yang pertama adalah laporan keuangan, berupa catatan informasi keuangan, memuat mekanisme pembelanjaan dana penelitian, ketentuan pembelanjaan penelitian, dan prosedur pembayaran. Yang kedua yaitu laporan kemajuan, menyajikan semua kegiatan selama masa laporan termasuk rincian yang perlu disampaikan berkaitan dengan pelaksanaan penelitian. Yang ketiga yaitu logbook, yang berupa catatan harian penelitian mulai dari awal kegiatan penelitian yaitu bulan Mei sampai bulan Agustus 2021. Dan yang keempat yaitu input dan output data di SPSS dengan uji normalitas menghasilkan rasio skewness dan kurtosis berada di antara plus minus 2, sehingga ketiga variabel berdistribusi normal. Untuk uji reliabilitas pada variabel perilaku prososial, empati, dan regulasi emosi menghasilkan jumlah Cronbach alpha lebih dari 0,60, sehingga ketiga variabel tersebut dapat dikatakan sudah reliable. Untuk analisis regresi linear berganda menghasilkan nilai signifikan 0,00 yang berarti kurang dari 0,05, sehingga ada pengaruh empati dan regulasi emosi terhadap perilaku prososial. Nilai R-square-nya adalah 0,269 yang berarti sebesar 26,9% variabel empati dan regulasi emosi mempengaruhi perilaku prososial. Sisanya 73,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Jadi, dapat disimpulkan ada pengaruh antara variabel empati dan regulasi emosi terhadap perilaku prososial. Kemudian, untuk capaian kegiatan sudah mencapai 85%. Dari total 5.480.000 rupiah dana yang diterima, sudah terpakai sekitar 2.715.250 rupiah, dan dana yang tersisa sekitar 2.764.750 rupiah akan digunakan untuk pembelian paket data, jasa desain PowerPoint, dan poster. Kata kunci dalam tabel tersebut yaitu regulasi emosi, perilaku sosial, empati, dan saat pandemi COVID dibagi menjadi 3, lalu kami inputkan kata kunci tersebut pada pencarian di website pdkiindonesia.dgip.go.id. Hasilnya tidak ada kesamaan dengan penelitian lainnya,
yang sudah diterima dalam website tersebut. Jadi peluang diterimanya penelitian kami dalam HKI itu sangat tinggi. Dalam aspek sosial ekonomi, yaitu mengetahui banyak siswa yang telah melakukan pembelajaran secara online selama pandemi COVID-19 menyebabkan pengaruh pada empati dan regulasi emosi. Hal ini membuat berpengaruhnya terhadap perilaku prososial siswa, jadi dapat menyebabkan lingkungan pergaulan, aktivitas sosial, dan prestasinya siswa menurun, disebabkan oleh kurangnya interaksi sosial karena pembelajaran dilakukan secara online. Untuk rencana tahapan berikutnya yaitu laporan akhir, perolehan HKI, melengkapi logbook, laporan keuangan, dan melengkapi artikel, selanjutnya sosialisasi dan edukasi di Instagram. Jadi rencana dalam 5 tahun kami akan membuat sebuah akun untuk sosialisasi dan edukasi, lalu mengembangkan akun tersebut, memperluasnya di tahun 2023 yaitu membuat akun Twitter dan Facebook. Selanjutnya untuk meningkatkan konten sosialisasi dan edukasi agar lebih menarik dengan membuat video animasi motion graphic. Dan terakhir pada tahun 2025 membuat akun YouTube agar visualisasinya lebih mudah dan jangkauannya lebih luas. Sekian dan terima kasih kepada Bimawa, Kemdikbud, dan kepada Bapak atau Ibu dosen di Universitas Muhammadiyah Malang. Oke, presentasinya lebih 2 menit ya. Tadi gini, coba ke judulmu Arthur. Dosen pembimbingmu hadir nggak ini? Untuk dosen pembimbing, Bu Silvi, kemarin tadi pagi saya tanya masih bimbing skripsi. Sampai sore masih bimbing skripsi? Saya kurang tahu. Oke, judulmu tadi apa, Leh? Regulasi emosi dan empati dalam perilaku prososial selama pandemi. Regulasi berarti aturan ya, Nak ya? Apa maksudnya gimana ini? Kecerdasan, regulasi dalam kecerdasan. Maksudnya biar maksudnya regulasi kecerdasan itu. Jadi tingkat kecerdasan emosinya dalam menyampaikan emosinya, Bu. Kecerdasan ya, kecerdasan yang Kecerdasan dalam menyampaikan emosi pada individu dalam tersebut. menyampaikan emosinya ya. Nah, Emosi dan empati perilaku. Oke, berarti kecerdasan berperilaku gitu ya. iya, Pendeknya kan? Oke. Ini survei metodenya ya. iya, Bu, benar. Oke, apa latar belakang yang mendasari kamu penelitian ini? Karena banyaknya siswa yang berdampak, Bu, ya, karena kurangnya interaksi. Jadi banyak siswa SMA itu kayak kurang pas gitu saat pembelajaran secara daring. Lalu karena hal tersebut, regulasi emosi dan empati mereka itu juga berpengaruh, Bu, karena kurangnya interaksi. Dan menyebabkan perilaku prososialnya itu juga menurun. Maka Nah, menyebabkan sumbernya apa? Oke. Dan terakhir mengarah pada pertanyaan. Sumber pustakanya apa yang kamu mengatakan bahwa perilaku prososialnya menurun? baik, Ada Bu, pustaka sebentar. yang mengatakan begitu? Ada, Bu, sebentar, Bu. Apa saya share screen aja, Bu? Iya, ini kan sudah share screen ini. Oh iya. Sebentar. Mana di latar belakangnya yang berbunyi begitu mana? Lah kok tutup malahan. Saya ganti, soalnya share screen-nya itu buat PPT aja. Lah saya enggak mau itu, saya maunya PPT-mu itu loh. Oh ya. PPT sama laporan kemajuan kan sama. Baik, Bu, sebentar. Untuk yang di PPT enggak saya santumin, Bu. Nah, kenapa enggak disampaikan? Saya menyampaikan secara langsung. Jadi saya mengambil dari jurnal, lalu saya menyampaikan dengan bahasa saya sendiri. Di mana yang kamu mengatakan itu? Coba di pendahuluan mana yang kamu katakan itu?
Yang bisa kamu katakan itu di mana? Coba. Pada waktu slide yang mana kamu bicara tentang itu? Ya oke, kebanyakan keliwatannya. Nah, di sini menurut di ayat sini dan Hudania, faktor-faktor yang mengaruhi perilaku prosesnya adalah safegain, persona value, dan empati. Lalu ada juga yang mengatakan salah satu aspek lain yang mengaruhi dalam mencapai perilaku sosial adalah regulasi emosi. Regulasi emosi berhubungan dengan empati dan perilaku sosial. Arthur ibu tanya, kamu taruh di mana yang kamu ucapkan tadi itu? Pada waktu pelaksana ini atau yang mana? Saya yang kamu bicara tentang itu. Pendahuluan di laporan. Mana pendahuluan yang mana? Di laporan kemajuan. Untuk yang di PPT enggak saya tampilkan. Kan tadi sudah saya bilang, laporan kemajuan, PPT, logbook itu harus sama. Berapa kali saya ngomong? Baik Bu, nanti saya segera perbaiki. Harus sama. Mesti alasannya mesti itu di laporan kemajuan. Maaf Bu, belum kami tulis. Ini presentasi beneran ini, bukan guyonan. Setiap ada kata-kata itu, terutama di pendahuluan itu harus ada sumber pustakanya. Kamu bicara apa, sumber pustakanya mana? Metode penelitian itu rinci. Metode penelitiannya apa? Enggak kamu cerita, ini adalah ini adalah ini. Metode penelitiannya apa yang kamu gunakan coba? Kami menggunakan blended learning. Ya, blended tadi atasnya itu online saja. Sebelumnya kan kamu bilang online saja. Itu menjebak kamu itu nanti. Yang nomor berapa itu? Nomor 8 kamu klik. Online saja kan, daring toh? Daring, baru bawahnya blended. Mohon maaf Bu, izin menjawab. Ya, silakan. Itu maksud saya metode diskusi bersama kelompok dan dosen pendamping, Bu. Ya kan itu blended itu artinya apa? Oh, online dan offline. Nah, online-nya apa? Offline-nya apa? Kamu bisa cerita di situ. Iya kan? Cukup satu toh, satu kan sudah mewakili tuh. Blended berarti daring dan luring. Kan gitu. Oh, ada kata blended. Daringnya waktu apa, luringnya waktu apa, dijelaskan di nomor 9 itu. Nomor 8 tuh hapus saja. Kemudian metodenya apa yang kamu lakukan? Metodenya apa yang kamu lakukan? Survei? Penyebaran kuesioner, Bu. Survei kan? Mana ada enggak di situ? Metodenya? Tidak ada, Bu. Enggak ada, kamu cerita teori di situ kok. Pak Janil masih ngikuti saya kah? Iki Pak Nul iki nemen iki. Arek iki. Kelompok Arthur iki Pak Nul. Enggak pernah konsultasi ya? Pernah Bu. Mohon maaf Bu, ini sebenarnya kami rencananya mau langsung ngomong. Jadi saya tidak mengira bahwa itu tidak diperlukan. Jadi kami kurang paham untuk pengetahuannya. Jadi nanti kami perbaiki selanjutnya. Nah, ya saya tanya, kamu nggak pernah konsultasi? Nggak pernah di Monef? Untuk Monef kemarin saya nggak ikut. Yang kemarin-kemarin berapa kali itu nggak ikut juga? Untuk yang awal saja, Bu. 1 kali tok? Iya. Iya, sudah merasa pintar. Karena ada kendala gitu, Bu. Jadi kami kendala tidak bisa. apa? Ya, saya kena corona, Bu. Kena COVID. Yang lain semua anggota juga kena corona? Izin menjawab, Bu. Ya. Sebetulnya Monef-Monef yang diadakan dari fakultas itu kita ikut. Cuman dari Monef itu beberapa dosen itu bilang usahakan itu sedikit tulisan. Jadi kita
menangkapnya itu meminimalisirkan tulisan gitu Bu. Jadi banyak Bener, dijelaskan. iya betul. Ya memang benar, bagus itu minat tulisan. Kamu tadi ngikuti punyanya bimbingannya Pak Jainul yang tak bilang bagus itu gitu, ngikuti kan? Ya, ngikutin Bu. Apakah dia juga banyak tulisan? Tidak terlalu. Yang banyak tulisan ya di tabel-tabel itu mereka, seperti yang kamu lakukan di nomor 4, HKI gitu. Banyak tulisannya, lain-lain kan juga grafik-grafik saja. Bimbingannya Pak Jainul yang barusan tadi kan bagus itu. Iya Bu, kita salah mengira Bu. Jadi nanti kita perbaikin lagi. Iya, kalau nggak ketemu saya itu kamu nggak itu. Ini kurang seminggu lagi nih. Kalau kamu terus seperti ini, tak selentek tenan kupingmu. Ini nama baik kampus ini. Ya segera perbaiki. Minggu depan itu ketemu saya lagi itu. Ya baik Baik, Bu. Bu. Mohon maaf Bu. Iya, darahku tinggi kok malian. Oke, kelompok terakhir. Lek aku gak kok nih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu atas saran dan kritiknya. Yuk. Kerja keras beneran loh ya.